Rumah sakit. Malam masih sepi dan Aira berdiri bersandar pada dinding putih di depan ruang rawat Andrea. Di sebelahnya Dira berdiri dengan wajah masih dipenuhi geram. Beberapa perawat lewat sesekali. Dira dengan pelan menatap Aira khawatir. "Ra, kamu mau duduk dulu? Kamu gak makan dari tadi siang. Kamu duduk aja dulu. Biar aku cariin makanan." Aira menggeleng pelan. "Dir, aku takut. Aku gak akan bisa kehilangan Andrea. Hidupku hancur, Dir." "Aira, jangan ngomong kayak gitu. Andrea pasti kuat. Dia anak kamu. Dia pasti bisa melewati masa ini. Kamu juga harus kuat, Ra. Kamu harus." "Aku capek, Dir. Capek banget. Aku hanya berharap Andrea bisa sembuh. Aku gak punya siapa-siapa lagi, Dir. Kebahagiaan aku itu Andrea, bahkan Mas Ardian. Buat apa? Aku udah gak sanggup, Dir. Aku udah gak mau sama Mas Ardian lagi. Aku cuma mau Andrea itu aja. Kalau Andrea gak ada, aku gak punya apa-apa lagi. Lebih baik aku cerai." Dira menarik nafas. "Aira, kamu masih punya aku. Kamu gak sendiri. Dengar, kamu gak sendiri." Aira menarik tangannya menghapus air mata dengan punggung tangan. "Aku mau cerai sama Mas Ardian. Kalau Andrea sembuh, aku mau hidup berdua dengan putriku. Kalau Andrea pergi, mungkin aku juga akan nyusul dia. Aku gak mau apa-apa lagi, Dir. Aku cuma mau Andrea. Cuma Andrea." "Aku di sini, Ra. Aku di sini terus. Kalau keputusanmu memang mau cerai, aku akan dukung. Kamu gak salah mau pergi dari dia. Tapi tolong, jangan pernah ngomong nyerah. Andrea butuh kamu. Kamu harus berdiri. Kamu gak boleh jatuh." Di lorong rumah sakit yang sunyi itu, Aira hanya bisa memejamkan mata. Suara pintu ruang rawat terbuka pelan. Di lorong, Aira dan Dira masih berdiri berdampingan. Aira tampak pucat, matanya bengkak. Sesampainya di depan Aira, Ardian berlutut, tangannya yang dingin menggenggam jemari Aira. "Kamu udah makan, Aira terdiam sejenak, tapi hatinya terlalu lelah untuk langsung luluh. "Gak usah berlagak peduli denganku, Mas. Kamu di sini untuk ada buat anak kita aja. Gak usah peduliin tentangku." Jemarinya tetap menggenggam tangan Aira, seolah masih berharap Aira tidak benar-benar melepasnya. Aira memotong perkataan Ardian. "Aku tahu aku memang salah. Aku akui itu. Aku terlalu." Ardian hanya bisa menatap jemari Aira yang terlepas dari tangannya. Ia menoleh pada Dira, berusaha tersenyum. "Dir, makasih banyak udah nemenin aku. Udah, kamu pulang aja. Kamu juga capek. Sekarang ada aku yang bisa jaga Andrea." Tapi ia tahu Aira butuh ruang dan Andrea butuh ibunya saat itu. Dira menghela napas. "Kalau butuh apa-apa telepon aku, Ra. Sekarang juga, nanti juga. Kamu gak sendiri, ingat itu." Aira hanya mengangguk pelan. Tatapan penuh peringatan seolah mengingatkan Ardian kalau ia sudah gagal sekali. Jangan berani gagal untuk kedua kalinya. Ruang rawat Andrea setelah beberapa waktu berlalu. Ruang itu hening. Sesekali Aira membelai lembut dahi putrinya. Aira mendengar langkah itu. Ardian menarik nafas, mendekat perlahan. Ia meletakkan paper bag. "Aira, ini Mas bawain makan. Kamu belum makan apa-apa kan? Kamu juga terlihat pucat." Aira diam, tidak ada jawaban. "Makan dulu ya biar gak sakit." Tanpa sepatah kata Aira masih meraih sendok. Tangannya pelan, gerakannya kaku. Ardian memperhatikan Aira. "Tadi dokter bilang apa lagi?" "Andrea butuh transfusi apa? Mas udah mau kontak orang lab juga." Tidak ada jawaban. Tangannya terkepal di atas pahanya sendiri. Ardian bersuara lebih pelan. "Kamu pelan-pelan makannya ya. Nanti kalau mau Mas beliin apa lagi bilang aja, Ra." Tak ada sepatah kata pun meluncur dari bibir Aira. Tak ada pandangan hangat. Dan di ranjang, Andrea masih terlelap menjadi satu-satunya yang menahan Aira tetap duduk di kursi itu. Mungkin lebih tepatnya hati Aira sudah mati. Malam terus berlalu. Di sisi ranjang, Aira duduk diam di kursinya. Ardian duduk di sofa kecil. Beberapa kali Ardian membuka mulut. Karena di depannya Aira tak memberi ruang sedikit pun. Tak satu pun kata meluncur. "Sayang, kamu harus kuat ya. Kamu harus cepat sembuh, sayang. Mama di sini. Mama gak kemana-mana. Mama janji." Ardian hanya bisa memandangi semua itu. Ada rasa perih di dadanya, sesal yang menggerogoti. Maka Ardian hanya duduk di sana menatap diam.
Dan di antara keheningan hanya suara napas kecil Andrea yang masih jadi pengikat tipis antara dua orang yang pernah saling mencintai. Aku tahu aku salah, akulah yang menciptakan sikap dingin murah, maaf. Dan pagi itu, di sisi ranjang, Aira terbaring miring dengan posisi tangan masih menggenggam jemari Andrea. Di sudut ruangan, Ardian juga terlelap di sofa kecil. Mata Andrea perlahan membuka. "Mama," suara lembut itu langsung membuat Aira terjaga. "Sayang." Andreanya mama. Senyum tipis muncul di wajah Aira. Ardian juga terbangun. "Andrea sayang, papa di sini, kamu bangun, Andrea bersuara manja. Papa di sini ya. Aku suka lihat papa ada di dekatku." Ardian dengan suara bergetar menatap Andrea penuh sayang. "Iya sayang, papa di sini. Papa sama mama di sini." Andrea mengangguk pelan. "Mama jangan nangis lagi ya. Andrea gak mau mama sedih." Mata mama bengkak. Aira langsung menahan tangis. "Iya sayang, mama gak akan nangis lagi." Beberapa waktu kemudian, Andrea masih berbaring di ranjangnya. Aira berdiri di sisi ranjang menatap setiap gerakan dokter dengan hati was-was. Sesekali ia membelai rambut Andrea. Matanya menatap Andrea lalu berpindah ke arah Aira. Begitu pemeriksaan hampir selesai, Ardian mendekat. "Aira keluar sebentar sama Mas ya, Mas mau ngomong," ucap Ardian. Aira menoleh hendak menolak, tapi Ardian sudah meraih jemarinya. Mereka berjalan pelan keluar ruang rawat. Begitu tiba di sudut lorong, Ardian melepaskan tangan Aira pelan. "Kamu percaya sama Mas ya, orang tua Mas. Papa sama mama pasti punya kenalan dokter yang lebih ahli. Kita akan cari dokter terbaik buat Andrea." Di wajahnya tak ada lagi amarah. Aira menatap Ardian lama, matanya masih sembab. "Iya Mas, kalau itu memang yang terbaik buat Andrea, aku nurut aja." Beberapa detik kemudian sambungan terangkat. Suara berat Dirganagara, ayah Ardian, terdengar di seberang. "Ardian, kenapa telepon pagi-pagi begini?" "Pak, aku mau ngasih kabar. Andrea sakit, Pak. Putriku sekarang menderita sakit leukemia. Dokter bilang Andrea butuh perawatan panjang. Aku minta bantuan papa sama mama." "Ardian, dengar mama. Kamu jaga Andrea baik-baik sekarang. Mama sama papa akan carikan dokter terbaik." "Iya, Ma. Iya, Pak. Makasih banyak." Sambungan terputus. Dan Ardian pun tahu untuk sekarang satu-satunya cara mendekati Aira hanyalah lewat Andrea. Cerita di ruang rawat Andrea. Pipi pucat Andrea sedikit bersemu karena Aira baru saja membasuh wajahnya dengan air hangat. "Mama, kalau Andrea udah sembuh, Andrea mau makan es krim. Boleh kan, Ma?" Aira tersenyum kecil. "Boleh banget sayang, nanti mama beliin es krim yang paling banyak. Yang rasa coklat, stroberi, terus Andrea mau rasa apa lagi?" "Andrea mau rasa mangga juga, sama-sama permen warna-warni di atasnya. Nanti papa beliin 1 ember es krim buat Andrea ya. Yang banyak banget, gak habis-habis. Yeay, papa sama mama makan bareng Andrea ya." Aira menoleh cepat ke arah Andrea. Andrea masih asik bercerita kecil, tangannya menunjuk ke boneka yang tergeletak di pinggir ranjang. "Mama, nanti boneka kelinci Andrea mau diajak ke taman lagi ya, kayak waktu itu." Aira mengangguk sambil membelai pelipis Andrea penuh sayang. "Iya sayang, nanti kalau Andrea udah sembuh, kita ajak boneka kelinci jalan-jalan di taman. Kita piknik, bawa roti, bawa jus, mau?" Andrea mengangguk semangat. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Seorang perawat masuk. Di ambang pintu berdiri sepasang suami istri parubaya. Ardian segera menoleh, wajahnya berubah tegang, tapi lega saat melihat kedua orang tuanya datang. "Bagaimana kabar Andrea?" "Andrea udah sadar, Pa, Ma. Dokter bilang harus perawatan panjang." "Andrea sayang, kuat ya, cucu Oma. Siang itu Andrea kini terlelap di ranjangnya, napasnya tenang. Di sisi ranjang Aira duduk sambil memegangi selimut Andrea. Di ruangan itu kini berdiri Elvina dengan wajah yang masih tampak anggun. Sedangkan Andrian berdiri dekat pintu. Elvina menoleh tajam ke arah Aira, suaranya dingin. "Aira, kenapa kamu gak memberitahu mama soal Andrea dari awal? Kenapa malah Ardian yang telepon mama? Kalau bukan Ardian yang bilang, mama sama papa ini mau tahu dari mana? Andrea, cucu mama satu-satunya. Apa kamu kira kami gak peduli?" Aira menarik napas pelan. "Jawab Aira." Tiba-tiba saja Elvina kesal dengan Aira.
Aku salah, Mah. Aku terlalu kalut sama keadaan Andrea. Sama semua ini sampai aku gak kepikiran buat bilang ke Mama. Aku cuma mikirin Andrea aja. Kalut, itu alasan. Kamu itu ibu, Aira. Kamu harusnya kuat, bukan malah nutup-nutupi begini. Aira menunduk. Sudahlah, Vin. Sekarang bukan waktunya menyalahkan Aira. Kita di sini mau bantu Andrea. Ardi, Papa sudah hubungi dokter Alaska. Aditama, dia spesialis hematologi onkologi anak. Salah satu yang terbaik di bidangnya. Papa mau kamu dan Aira ketemu dokter Alaska hari ini. Kita harus segera mulai penanganan Andrea. Dokter Alaska itu teman semasa kecilku, Ra. Dia baik, kamu gak usah khawatir. Kita harus ketemu dia secepatnya ya. Aira hanya mengangguk lemah, bibirnya bergetar. Semoga Dokter Alaska bisa membantu kesembuhan Andrea, gumam Dirga. Aira meneteskan air matanya yang langsung ia hapus dengan segera. Ruang rawat Andrea, hari sudah sore. Andrea masih terlelap pulas di bawah pengaruh obat penenang ringan. Suara monitor detak jantung di sisi ranjang menjadi satu-satunya bunyi yang menenangkan di tengah heningnya ruangan. Beberapa menit berlalu, Dirga dan Elaina akhirnya pamit pulang setelah memastikan semua jadwal pemeriksaan Andrea besok diatur oleh Dr. Alaska Aditama. Elaina sempat kembali menatap Aira dengan dingin sebelum benar-benar pergi, tatapan yang membuat dada Aira semakin sesak. Kini hanya tinggal Aira dan Ardian di ruangan itu. Ardian berdiri di sisi ranjang, menatap putrinya, sementara Aira duduk di kursi persis di samping Andrea. Jemarinya masih membelai rambut anaknya perlahan, seolah tak rela lepas walau hanya sedetik. Mama sayang banget sama Andrea. Gumam Aira dengan suaranya yang hampir tak terdengar lagi. Hening cukup lama. Ardian akhirnya memberanikan diri bicara. Suaranya pelan, mencoba hati-hati memecah dinginnya jarak di antara mereka berdua. Aira, maaf soal Mama tadi. Mama memang orangnya keras. Kamu gak usah masukin ke hati, ya. Kamu tahu betul seperti apa Mama sayang dengan cucunya. Ucap Ardian. Aira tak langsung menatap Ardian. Matanya tetap menatap pada wajah Andrea yang terlelap dengan bibir pucat. Ia menarik napas. Suaranya pelan tapi nadanya datar. Mungkin lebih tepatnya Aira sudah lelah. Aku udah biasa, Mas. Aku gak apa-apa kok. Balas Aira. Aira mengaku salah, dan ia tak perlu memperpanjang pembicaraan mengenai Elaina. Ardian mendekat, mencondongkan badan ke arahnya. Tangannya hendak meraih bahu Aira, tapi Aira bergeser sedikit, cukup untuk membuat Ardian menarik tangannya lagi menjauh dari Aira. Ardian mulai menghela napasnya. Aku tahu kamu pasti capek banget. Kamu gak sendirian. Ra, aku di sini. Papa, Mama juga. Aku mau kita sama-sama urusin Andrea, ya? Ucap Ardian. Aira mengangguk dengan pelan. Pandangannya masih tak mau menatap Ardian lebih lama. Suaranya pecah di ujung kalimat. Iya, Mas. Aku cuma mau Andrea sembuh. Udah itu aja. Urusan aku sama Mas, aku udah gak mau mikirin dulu. Ucap Aira terdengar pasrah membahas tentang rumah tangga mereka. Ardian menatap wajah Aira, sorot mata perempuan itu sudah bukan marah lagi, tapi pasrah yang sudah sangat-sangat lelah. Sesuatu di dada Ardian terasa begitu menyesakkan. Ardian dengan suara pelan mencoba menjelaskan. Aira, aku minta maaf. Aira langsung memotong dengan suara datar, tetap menatap Andrea, bukan Ardian. Mas, sekarang bukan waktunya minta maaf. Aku capek. Aku mau fokus sama Andrea aja. Kalau mau bilang apa-apa, bilang aja ke orang tua Mas. Aku gak mau ribet, aku udah terlalu capek. Bahkan kalau Mas mengajakku untuk bercerai, aku juga ikhlas. Ucap Aira. Suara Aira pelan, tapi nadanya tegas. Ardian hanya bisa menatap perempuan di depannya, istrinya yang kini seperti tembok dingin. Tak ada pintu terbuka, hanya dinding yang tinggi, bahkan sulit untuk digapai. Aira merapikan selimut Andrea, kemudian mencium kening anaknya pelan.
Bahunya gemetar menahan tangis yang sudah kering sejak beberapa hari. "Mama di sini, sayang. Mama di sini terus," bisik Aira. Dan Ardian berdiri di sana, berdiri di antara semua penyesalan, menatap keluarganya yang retak, sambil berharap masih ada celah untuk diperbaiki, meski ia tahu Aira mungkin tak mau membuka pintu lagi untuknya. Waktu berlalu begitu cepat, kini sudah 2 hari terlewati setelah hari itu. Langit di luar mendung, meneteskan hujan rintik-rintik yang membasahi kaca jendela rumah sakit. Di dalam ruang konsultasi yang modern dan tertata rapi itu, Aira duduk di sebelah Ardian. Tangannya meremas jemari sendiri di pangkuan, sementara Ardian duduk agak diam ke depan, menatap penuh perhatian ke arah pria muda di hadapan mereka. Aleska Aditama, pria dengan jas putih rapi dan kemeja biru muda di baliknya, berdiri di sisi meja kerjanya. Postur tubuhnya tegap, rambutnya hitam disisir rapi ke samping. Wajahnya teduh, namun tatapan matanya tajam tapi menenangkan. Wibawanya terasa kuat, meski usianya sebaya dengan Ardian. Aleska membalik beberapa lembar hasil rekam medis Andrea yang terpampang di monitor di belakangnya. Tangannya sesekali menunjuk poin penting di hasil tes darah dan bone marrow aspirasi yang baru saja keluar. "Jadi begini, dari hasil pemeriksaan lanjutan yang saya dapatkan, Andrea terdiagnosa acute lymphoblastic leukemia all, jenis leukemia yang paling umum pada anak-anak, tapi kabar baiknya, tingkat kesembuhannya cukup tinggi kalau penanganannya cepat dan tepat. Tapi aku tetap tidak bisa menjanjikan, ini hanya rekam medis awal," ucap Aleska. Aira menahan napas. Tatapannya menempel pada monitor yang menampilkan grafik dan angka-angka medis. Meski ia tidak sepenuhnya paham, matanya berkaca menahan gentar. Ardian menoleh ke arah Aira sejenak, lalu kembali menatap Aleska. "Jadi langkah selanjutnya gimana, Las? Andrea harus mulai apa dulu?" tanya Ardian. Aleska menarik kursinya, duduk menghadap mereka. Senyumnya tipis, menenangkan. "Langkah pertama, kita akan susun protokol kemoterapi sesuai kondisi Andrea. Ada tahap induksi, konsolidasi, dan maintenance. Semua tahapan akan memakan waktu sekitar 2-3 tahun. Kita juga akan evaluasi terus-menerus supaya respon tubuh Andrea terpantau baik," ucap Aleska. "Apa artinya Andrea harus kemoterapi dalam waktu dekat ini?" tanya Aira. Aleska mengangguk pelan, matanya menatap Aira dengan sorot tulus, berusaha memberi kekuatan meski kabar itu berat. Justru semakin cepat makin baik, supaya sel-sel leukemia bisa ditekan pertumbuhannya. Andrea juga akan butuh perawatan intensif, pengawasan nutrisi, transfusi darah kalau dibutuhkan. Aku janji, aku dan tim akan lakukan yang terbaik, ucap Aleska. Hening sejenak. Ardian menghela napas, menatap Aleska yang memang mengenal temannya ini sejak lama. Kini menggantungkan harapan besar padanya. "Aku titip Andrea, Las. Aku tahu kamu orang yang paling aku percaya untuk ini," ucap Ardian. Aleska mengangguk. Ia menatap Ardian dengan sedikit senyumnya yang terukir, lalu beralih ke arah Aira. Tatapan Aleska ke Aira sedikit lebih lembut, nada bicaranya penuh empati. "Nanti tanyakan apapun padaku. Aku harap kalian bisa bekerja sama dengan baik sebagai orang tua," ucap Aleska. Aira hanya bisa mengangguk. Tangannya meremas ujung bajunya, bahunya sedikit bergetar menahan isak. Ardian meraih bahu Aira pelan, meski genggaman itu hanya dibalas Aira dengan diam yang beku. Di depan mereka, Dr. Aleska Aditama kini bukan sekadar teman lama Ardian, tapi harapan hidup bagi putri kecil mereka. "Aku belum sempat mengenalkan istriku, ini namanya Aira Anjani," ucap Ardian. Aleska hanya menganggukkan kepalanya dengan anggukan kecil, lalu tak senyum menatap Aira dalam diam. Setelah konsultasi dengan Dr. Aleska, terlihat Aira berjalan pelan di samping Ardian, masih memeluk map hasil pemeriksaan Andrea di dadanya. Sorot matanya terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Semua informasi medis yang baru saja ia terima seolah menekan pundaknya makin berat.
Aku mau Andrea segera sembuh. Ini membuatku semakin kepikiran dan takut. Aku berharap Tuhan masih berbaik hati dalam kehidupanku. Aku hanya ingin memohon agar Andrea yang memiliki umur yang panjang. Ucap Aira membatin. Begitu sampai di depan ruang rawat Andrea, Ardian tiba-tiba meraih lengan Aira pelan, menahan langkahnya. Aira menoleh singkat, menunggu apa yang ingin dikatakan suaminya. Ardian menatap Aira, matanya tampak ragu, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ra, kayaknya Mas harus ke kantor sebentar. Ada urusan mendadak banget yang harus Mas selesaikan hari ini juga. Ucap Ardian minta izin pada Aira. Aira hanya diam. Tangannya makin erat memeluk Map di dada, bibirnya terkatup rapat. Butuh beberapa detik sebelum ia akhirnya menghela napas pendek, lalu sebuah tawa kecil, kecut, lolos dari bibirnya. Lucu ya, Mas? Bahkan pas Andrea kayak gini pun, Mas masih sempet-sempetnya mikirin kantor. Banyak banget ya kerjaan Mas sampai nggak bisa meminta orang lain yang mengerjakan, Tanya Aira. Ardian buru-buru menjelaskan, suaranya sedikit mendesak. Ini penting banget, Ra, Mas nggak bisa tinggalin. Gak akan lama, Mas janji. Nanti sore Mas balik lagi ke sini. Kamu sama Andrea dulu ya. Ucap Ardian terdengar begitu yakin. Aira tertawa kecil lagi. Nada suaranya getir, dingin. Ia menggeleng pelan sambil menatap lantai, seolah bicara pada dirinya sendiri. Iya, Mas. Pergi aja. Lagian aku udah biasa sendiri di sini. Sama aja kayak kemarin-kemarin juga. Ucapan itu harusnya menampar Ardian. Ardian menghela napas. Tangannya terulur mencoba menggenggam lengan Aira. Tapi Aira mundur setengah langkah, menolak disentuh, menatapnya dengan sorot mata kosong. Hati-hati di jalan. Jangan lupa pulang kalau udah gak sibuk sama kerjaan, Mas. Aku harap kamu bisa menepati janjimu, Mas. Itu aja. Ucap Aira. Tanpa menunggu jawaban, Aira mendorong pintu ruang rawat, melangkah masuk, meninggalkan Ardian berdiri mematung di depan pintu. Dari celah pintu yang hampir menutup, Ardian masih sempat melihat punggung Aira yang kembali mendekat ke sisi ranjang Andrea, satu-satunya yang masih Aira genggam seutuh hati. Dan Ardian hanya bisa berdiri di sana, menatap pintu ruang rawat yang kini tertutup rapat. Ia menelan semua kata maafnya yang tak pernah sempat Aira dengar dengan sungguh-sungguh. Beberapa menit setelah Ardian pergi meninggalkan rumah sakit, Aira berdiri mematung beberapa detik di dekat ranjang putrinya. Map rekam medis Andrea masih menempel di dada, seolah menjadi tameng rapuh yang menopang tubuhnya agar tetap berdiri. Kalau Mama bisa gantiin, rasanya Mama mau berbaring untuk menggantikan rasa sakit milik Andrea. Ucap Aira dengan pandangan yang tertuju pada Andrea saja. Perlahan Aira menghela napas panjang, menahan sesak di dada. Ia mendekat ke sisi ranjang, menatap wajah Andrea yang sedang tidur dengan selang infus menempel di tangan mungilnya. Wajah pucat itu tampak tenang, damai seolah tak tahu bahwa hidup kecilnya kini sedang melawan penyakit yang tak pernah ia minta ada di tubuhnya. Aira menarik kursi, duduk di sisi ranjang. Ia letakkan map di meja kecil, lalu meraih tangan Andrea perlahan, mengusap jemari putrinya dengan lembut. Andrea, anak Mama yang paling kuat. Tetaplah bertahan. Mama tahu kalau kamu sangat kuat dan kamu akan selalu bersama dengan Mama. Ucap Aira yakin, bibirnya tersenyum namun bergetar. Matanya basah lagi. Perlahan ia menundukkan kepala, mendekat, menempelkan keningnya di punggung tangan Andrea. Maaf ya, sayang. Mama cuma bisa begini. Mama janji bakal jagain Andrea terus. Mama gak akan ninggalin kamu, apapun yang terjadi. Ucap Aira begitu yakin mengatakan. Air mata Aira jatuh, membasahi kulit mungil Andrea. Ia cepat-cepat menyekanya dengan punggung tangan, takut Andrea merasa tidak nyaman meski anak itu masih terlelap. Kepalanya terangkat sedikit. Ia menatap wajah Andrea lebih dekat.
Tangannya bergerak merapikan poni tipis di kening Andrea, bibirnya tersenyum kecil meski pipinya basah. Mama kuat, mama harus kuat demi Andrea. Kalau mama jatuh, siapa lagi yang jagain kamu, sayang? Mama udah janji akan terus bersama denganmu. Mama yang akan jagain Andrea sampai kapanpun. Ucap Aira. Di sudut ranjang, boneka kelinci kesayangan Andrea tergeletak. Aira meraihnya, menempatkan boneka itu di samping tangan Andrea agar putrinya merasa ditemani. Aira menarik kursinya lebih dekat, meraih selimut, menutupi tubuh Andrea dengan rapi. Jemarinya tak mau lepas menggenggam tangan mungil itu. Ia membisikkan doa berulang-ulang untuk kesembuhan Andrea, untuk hatinya sendiri yang sedang lelah tapi tak boleh benar-benar hancur. Di ruang sepi itu, hanya Aira dan Andrea. Tak ada Ardian, tak ada siapa-siapa, hanya sepasang ibu dan anak yang saling bertahan. Dan bagi Aira, itu lebih dari cukup untuk membungkam sepi di hatinya. Mas, aku nggak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku. Tapi menghadapimu sudah sangat lelah. Aku lebih takut kalau aku menemukan sesuatu yang tak ingin aku ketahui. Gumam Aira dalam hati. Larut malam itu, ini cerita tentang di ruang kerja milik Ardian. Lampu ruangan masih terang meski jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di luar, hujan rintik membasahi jendela tinggi kantor keluarga Naraga. Ardian duduk di balik meja kerjanya, setumpuk berkas terbuka di depan laptop, beberapa map menumpuk di sisinya. Di hadapannya, Karina berdiri dengan postur kaku. Rambutnya tergerai rapi, bibirnya merah tipis. Sejak 1 jam lalu, Karina masih setia menunggu Ardian menuntaskan pekerjaannya, meski tatapan mata Karina penuh kegelisahan yang tertahan. Ardian meraih pena, menandatangani beberapa dokumen tanpa menatap Karina sama sekali. Hanya suara gesekan pena dan detak jarum jam yang terdengar di ruangan itu. Karina akhirnya memberanikan diri bicara. Suaranya pelan, tapi jelas. Karina dengan sangat ragu, ia menatap Ardian. Pak, saya juga butuh kejelasan. Saya nggak mau terus begini. Karina tiba-tiba berucap seperti itu. Ardian tak menoleh. Tangannya masih sibuk membalik lembaran dokumen. Karina bersama nadanya yang mulai meninggi dan lebih berani kembali melanjutkan ucapannya. Pak, saya juga butuh status. Saya nggak mau cuma jadi selingkuhan. Kapan Bapak mau akui saya sebagai pasangan? Saya rela kok kalau harus jadi istri kedua untuk Bapak. Ucap Karina. Pena di tangan Ardian berhenti. Jemarinya mengepal di atas berkas. Perlahan, ia mendongak. Sorot matanya dingin menatap Karina yang kini menahan napas menunggu jawaban. Kamu dengar baik-baik, Karina. Saya ke kamu cuma main-main. Istri saya tetap Aira. Titik. Ucap Ardian tegas. Karina terperangah, bibirnya bergetar menahan amarah. Langkahnya mendekat 1 langkah. Suaranya makin menuntut. Ia berusaha tetap tenang, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Karina dengan gemetar, matanya menatap Ardian begitu yakin. Pak, jangan gini. Bapak datang ke saya pas bosan. Kita udah sering tidur bareng. Pak, saya nggak mau kalau cuma dibuang gini aja. Saya butuh status. Kembali Karina menuntut. Ardian mendengus, wajahnya menegang menahan jengkel. Tangannya meremas pena di antara jemari. Pikirannya kusut tentang Andrea, Aira, kantor, dan sekarang Karina menuntut lebih. Udah cukup. Jangan bikin masalah baru. Saya udah cukup pusing. Muak Ardian. Karina mengatupkan bibir, wajahnya memerah antara malu, marah, dan kecewa campur jadi satu. Di balik tatapan matanya yang berkaca, ada luka yang ia tahan agar tak pecah di ruangan itu. Hening mendadak menggantung di antara keduanya. Hanya suara hujan di luar kaca yang terdengar memecah sunyi. Ardian kembali menunduk menatap berkas, pura-pura tenggelam dalam kerja, meski sorot matanya jelas menunjukkan betapa kusut dan penuhnya isi kepalanya malam itu. Jangan bikin saya muak.
Ucap Ardian lagi. Karina benar-benar dibuat mematung oleh perkataan Ardian. Hatinya sakit padahal perasaannya sudah begitu besar kepada Ardian. Karina terlalu mencintai atasannya itu. Perasaannya sudah ia berikan kepada Ardian. Namun pada akhirnya Ardian malah membuangnya seperti sampah. Malam semakin larut. Ardian merapikan berkas-berkasnya dengan gerakan cepat. Napasnya terdengar berat, sorot matanya gelap penuh kelelahan. Ia menutup laptop, berdiri dari kursi dengan niat segera meninggalkan ruangan. Karina yang sejak tadi berdiri di dekat meja langsung melangkah mendekat. Tangannya terulur, menahan lengan Ardian sebelum pria itu sempat bergerak ke pintu. Karina bersama suara bergetar, menahan tangisnya. "Pak, jangan pergi dulu. Tolong, saya butuh jawaban jelas dari Bapak malam ini juga." Ucapnya tetap menuntut saja. Ardian menarik lengannya, mencoba melepaskan pegangan Karina dengan gerakan tegas. Namun Karina semakin mendekat, matanya menatap Ardian penuh luka. "Karina, saya mau pulang." "Udah cukup. Urusan kita sampai di sini aja. Kamu saya gunain kalau saya butuh. Jangan menuntut lebih." Kesal Ardian. Karina menggeleng cepat, air mata menetes jatuh di pipinya. Suaranya pecah. "Enggak, Pak. Jangan pergi. Saya udah kasih semuanya ke Bapak. Saya nggak mau cuma jadi mainan, Pak. Saya butuh status." Ucap Karina. Sebelum Ardian sempat merespon, Karina tiba-tiba memeluknya erat sekali. Kedua lengannya membelit pinggang Ardian, wajahnya menempel di dada pria itu. Karina terisak, ia seperti perempuan yang tersakiti. "Saya sayang sama Bapak, saya rela kok. Saya rela kalau harus disembunyikan. Tapi jangan tinggalin saya gini aja, Pak. Saya nggak mau cuma dibutuhin. Saya butuh status untuk dicintai." Lagi-lagi perempuan itu menuntut tanpa malu pada Ardian. Ardian berdecak kesal, rahangnya mengeras menahan emosi. Tangannya mengepal, tak membalas pelukan itu sedikit pun. Sorot matanya tajam menatap ke depan, jelas sekali ia tak mau terjebak lebih jauh. "Lepasin, Karina. Jangan bikin saya makin benci sama kamu." Marah Ardian. Karina tetap menempel, isaknya makin terdengar jelas di dada Ardian yang tetap berdiri kaku. Ardian sama sekali tak membalas pelukan itu. Dalam hatinya, Ardian tahu kebodohan masa lalunya kini menuntut balasan di saat semua di hidupnya sudah berantakan. Dan di pikirannya, hanya wajah Aira dan Andrea yang kini terlintas, menunggu di rumah sakit. "Aku udah jahat banget sama Aira. Ini jalan yang salah dan aku tak mau terjebak semakin jauh." Ucap Ardian membatin. Pelukan Karina semakin erat. Isaknya pelan, tapi genggamannya di pinggang Ardian justru semakin mengunci langkah pria itu. Ardian sempat berusaha melepas tangan Karina, tapi detik berikutnya perasaan yang menyesakkan dadanya justru membuyarkan sisa-sisa logika yang masih menahan. Di balik kepalanya yang berat oleh masalah Andrea, Aira, rumah tangga yang retak, Ardian malah mendengar suara lirih Karina yang menusuk membuat rapuhnya pertahanan dirinya saat itu. Karina bersama suara parau, isaknya pecah di dada Ardian. "Pak, saya cuma mau Bapak tetap di sisi saya. Saya nggak butuh diakui orang. Saya cuma butuh Bapak mau jagain saya juga. Saya rela kok, Pak, kalau harus jadi yang kedua. Tapi tolong anggap saya dan jangan datang saat butuh saja." Ucap Karina benar-benar menuntut dan tak tahu malu. Ardian diam. Bahunya naik turun menahan napas. Matanya menatap lampu ruangannya sendiri. Pikirannya memutar ulang semua masalah. Aira yang menjauh, Andrea yang sakit parah, rumah tangga yang dingin, penat yang tak pernah selesai. Dan di pelukannya, Karina perempuan yang beberapa kali menjadi pelariannya ketika pikirannya buntu. Perempuan yang rela menampung sisi gelapnya tanpa menuntut apapun sebelumnya. Karina mengangkat wajahnya, menatap Ardian dari jarak sangat dekat. Mata Karina sembab, tapi di dalamnya ada tatapan menuntut dan rayuan halus yang membelit sisa waras Ardian.
Pak, saya nggak akan kemana-mana kalau Bapak nggak mau saya pergi. Saya cuma mau Bapak mau sama saya terus. Setidaknya lihat saya dengan cinta. Pinta Karina. Ardian terdiam. Detik itu juga, ia tahu hatinya goyah. Ia tahu betapa salahnya. Tapi di saat yang sama ia pun tahu betapa lemahnya dia. Betapa butuhnya dia pada pelarian singkat ini di tengah badai rumah tangga yang retak. Perlahan, Ardian mengangkat tangan yang awalnya menolak, kini justru meraih pinggang Karina, membalas pelukan itu. Karina membalasnya dengan senyum tipis penuh kemenangan di tengah isaknya. Terima kasih, Pak. Saya tambahkan pernah menjauh dari sisi Bapak. Ucap Karina. Belum sempat Ardian merespon, Karina berjinjit, kedua tangannya meremas bahu Ardian. Bibirnya menempel cepat di bibir pria itu. Ciuman pertama singkat, ragu, tapi Ardian tak menghindar. Sekali lagi, Karina mencium bibir Ardian. Kali ini lebih dalam, menekan bibir pria itu dengan napas yang bergetar. Ardian balas mencengkram pinggang Karina. Jemari pria itu akhirnya tenggelam dalam pinggang perempuan yang selama ini jadi rahasia kotornya sendiri. Suara hujan di luar kaca makin deras. Di dalam ruang kerja itu, dua tubuh saling terjebak dalam pelukan, pelarian Ardian dari Aira, pengkhianatan yang diam-diam tumbuh di sela retaknya rumah tangga mereka. Ardian sendiri yang memulai api itu sejak awal. Tengah malam yang gila, hujan di luar makin deras, terlihat melalui kaca jendela tinggi kantor itu. Lampu gantung di ruangan Ardian memancarkan cahaya hangat yang justru membuat suasana semakin sunyi, seolah memagari rahasia gelap di balik dinding kaca itu. Karina masih terjebak di pelukan Ardian. Jemari perempuan itu menelusup ke belakang leher pria yang kini menatapnya tanpa suara. Ada sisa ragu di mata Ardian, tapi yang menelan keraguan itu adalah napas Karina yang memburu di dekat wajahnya. Perlahan, Karina kembali menempelkan bibirnya ke bibir Ardian. Kali ini lebih lama, lebih menuntut. Ciuman itu panas tapi basah oleh isak sisa tangis Karina. Tangan Ardian yang awalnya mengepal di sandaran sofa, kini terulur, membalas meremas pinggang Karina, menarik tubuh perempuan itu makin rapat menempel di dadanya. Karina pun tanpa malu merangkak naik, mendudukkan diri di pangkuan Ardian. Kakinya bertumpu di sisi paha Ardian, membuat posisi mereka makin dekat, makin sulit terpisah. Jemari Karina menelusup ke rambut Ardian, membenamkan wajah pria itu pada ciumannya yang makin ragus. Napas Ardian memburu, sesekali terdengar gumaman pendek tertahan di sela bibir mereka yang tak mau lepas. Di balik ciuman panas itu, Ardian menemukan jalan paling singkat untuk melupakan semuanya, beban rumah tangga. Aira yang dingin, putri mereka yang terbaring sakit, hingga rasa bersalah yang ia bungkam dalam-dalam. Karina membiarkan diri tenggelam, membiarkan tangan Ardian meremas pinggangnya, punggungnya. Aroma parfum Karina yang manis, semua jadi kabur, membungkam sisa hati Ardian yang dulu masih setia pada satu nama Aira. Namun kini kesetiaan itu telah tiada. Dalam gemuruh hujan yang kian lebat, hanya desah pendek, tarikan napas dalam, dan suara bibir saling berpaut yang menggema di ruangan. Sofa kerja Ardian menjadi saksi bisu, tempat di mana ia menyerahkan kesetiaan yang retak, ditukar dengan hangat palsu yang menidurkan semua luka untuk sementara. Aku sadar kalau aku salah. Aku merasa bodoh, tapi aku menikmatinya. Ucap Ardian membatin. Malam semakin larut, kantor yang sepi tetap menyimpan rahasia. Ardian dan Karina malam itu dengan gilanya malah bercinta di kantor milik Ardian tanpa ragu. Ardian sadar kalau ia gila dan bodoh karena telah mengkhianati Aira yang begitu setia padanya. Rumah sakit. Hujan sudah reda, meninggalkan jejak dingin di jalanan basah. Ardian baru saja turun dari mobil setelah menurunkan Karina di apartemennya. Rambut Ardian masih acak-acakan, sisa aroma parfum Karina samar tercium di kerah kemeja yang kusut. Ia sempat menatap wajahnya di kaca spion, kantung mata menggantung, dan di matanya ada sisa jejak dosa yang tak akan bisa ia cuci meski puluhan kali meminta maaf. Langkah Ardian pelan memasuki lorong rumah sakit. Semakin dekat ke ruang rawat Andrea,
Semakin kuat degup bersalah menekan dadanya. Ia menarik napas panjang, mencoba merapikan rambut dengan jemarinya. Tapi kusutnya tak mau hilang, sama seperti benang kusut yang ia buat sendiri. Perlahan ia mendorong pintu ruang rawat. Di sana, Aira masih terjaga, duduk di kursi di samping ranjang Andrea. Wajahnya pucat, lelah, tapi sorot matanya tetap waspada menatap detak napas putrinya yang terlelap. Aira menoleh perlahan saat mendengar pintu terbuka. Tatapannya datar, tapi senyum tipis di sudut bibirnya terasa menusuk lebih dalam daripada kemarahan. "Banyak sekali ya kerjaanmu, Mas?" tanya Aira lebih dulu bersuara. Hanya satu kalimat, tapi menusuk ke dasar dada Ardian. Pria itu hanya mampu mengangguk kecil, matanya sekilas menatap Andrea kemudian kembali jatuh pada Aira yang tetap diam, tak menuntut, tak juga marah. Sikapnya justru lebih tenang. Ardian menarik napas berat, menatap jemari Aira yang menggenggam tangan Andrea di atas selimut putih. Jemari itu dingin, tapi tetap hangat bagi putri mereka. Sementara tangannya baru saja menodai janji yang dulu ia ucapkan di hadapan Tuhan. Dalam hati Ardian menjerit, "Aku gagal." Gumaman itu menancap di kepala, memukul keras keegoisannya. Tapi bayangan Karina, tatapannya, tangisnya semuanya masih menjerat nuraninya yang goyah. Ada beberapa pekerjaan yang membuatku pulang semalam ini, Ra. Maaf." Ucap Ardian akhirnya menjawab pertanyaan Aira. "Iya, nggak apa-apa, Mas. Aku sudah biasa. Pekerjaanmu memang sepertinya banyak sekali." Balas Aira. Mungkin lebih tepatnya Aira juga tak peduli. Rasanya sudah terlalu memuakan bagi Aira. Ardian hanya berdiri di tepi ranjang, menatap dua orang paling berharga baginya dalam diam. Masih dengan cerita di ruang rawat Andrea, larut malam yang hampir saja subuh. Suara air di kamar mandi ruang rawat Andrea pelan menetes, lalu berhenti. Ardian keluar beberapa menit kemudian, mengenakan kaos abu-abu dan celana kain hitam. Rambutnya basah, sebagian menetes di kening. Aroma sabun mandi menggantikan aroma parfum Karina yang sempat menempel di kerah kemejanya. Ia menarik napas panjang, menatap punggung Aira yang masih duduk di kursi di sisi ranjang Andrea seolah tak bosan. Pundak Aira tampak merosot kelelahan, tapi tangannya tetap tak lepas menggenggam tangan mungil Andrea di balik selimut putih. Perlahan Ardian mendekat, langkahnya hati-hati. Ia sempat berdiri di samping Aira, menunduk menatap wajah istrinya yang pucat, menunggu satu tatapan, satu sapaan, tapi Aira tak bergeming. "Aira, kamu gak capek? Istirahat dulu, biar aku yang jagain Andrea sebentar. Kita bisa gantian saja jaga putri kita," ucap Ardian. Aira diam. Jemarinya justru menggenggam tangan Andrea lebih erat, seolah menjawab tawaran Ardian dengan penolakan yang halus tapi jelas. Ardian menatap wajah istrinya pipi tirus, mata sembab, rambut yang diikat seadanya. Hatinya terjepit, apalagi Aira sama sekali tak tahu bahwa di saat dirinya menjaga Andrea sepenuh hati, suaminya justru menukar setia dengan pengkhianatan di kantor. Ardian berjongkok, berusaha mendekat, meraih jemari Aira, tapi Aira menarik tangannya pelan, tetap fokus pada Andrea. "Aku gak mau tidur, Mas. Kalau capek, ya aku tahan. Aku mau jaga Andrea aja," ucap Aira tetap keras kepala. Kalimat Aira itu sederhana, tapi menampar Ardian dalam diam. Ia menarik napas panjang. Bibirnya terbuka ingin bicara, ingin meminta maaf, ingin berucap apapun, tapi ia tahu tak ada kalimat yang sanggup membersihkan dosanya sendiri. Aira menoleh sedikit, hanya sekilas. Sorot matanya tenang, tapi dingin. Tidak ada benci yang meledak, tidak ada makian. Justru diam Aira yang menamparnya berkali-kali. "Mas mau tidur ya tidur aja. Mau pulang ya pulang. Aku gak apa-apa di sini sendirian jaga Andrea. Aku tahu kalau Mas juga capek, Mas sudah kerja hampir seharian," ucap Aira. Kalimat itu menutup ruang bicara Ardian. Ia terdiam, mundur satu langkah,
menatap wajah Andrea yang terlelap. Ia ingin bicara, ingin menuntaskan semua, tapi rasa takut justru menahannya. Takut kehilangan Aira, takut kehilangan Andrea, takut kebenaran terbongkar dan segalanya benar-benar berakhir. Sementara Aira hanya merapikan selimut Andrea, mencium punggung tangan putri kecilnya dengan mata basah. Aira masih memeluk sisa sabarnya yang tinggal sedikit, tanpa tahu jika nanti semuanya terbongkar, hatinya akan remuk sepenuhnya. Subuh. Suasana di dalam ruang rawat Andrea masih senyap. Kepala Aira bersandar, tapi matanya tak pernah lepas dari punggung Aira yang tetap setia di sisi ranjang Andrea. Sesekali Ardian menarik napas dalam, menatap langit-langit, mencoba memejamkan mata. Tapi begitu kelopak matanya tertutup, yang muncul justru wajah Karina. Suara Karina memohon jangan ditinggalkan. Tautan bibir mereka di sofa kantor semua memukulnya lagi dan lagi. Sial, aku malah berakhir dengan kepikiran. Decak Ardian membatin. Ia mengusap wajah dengan telapak tangan, menahan napas yang makin berat. Matanya kembali jatuh pada Aira. Istrinya masih di posisi yang sama. Satu tangan menggenggam tangan Andrea, satu lagi sesekali membenahi selimut atau membelai rambut putri mereka. Sorot mata Aira tak sedikit pun menatap Ardian sejak ia keluar dari kamar mandi. Diam Aira justru lebih keras dari kemarahan. Hati Ardian terasa seperti diperas. Rasa takut yang awalnya samar kini menjelma nyata, membayanginya seperti bayangan gelap di dinding rumah sakit. Bagaimana kalau Aira tahu? Bagaimana kalau Aira tahu semua? Batin Ardian. Ardian menunduk, menggenggam jemarinya sendiri erat. Ardian menatap Aira lagi, perempuan yang masih sama sabarnya, yang sejak awal menerima dia apa adanya, yang masih duduk di sisi Andrea meski tubuhnya sudah lelah, meski hatinya terus disayat sikap dingin Ardian selama berbulan-bulan terakhir. Aku jahat, aku kejam banget sama kamu, Ra, sama kalian berdua. Aku benar-benar minta maaf, ucap Ardian membatin lagi. Ardian berdecak pelan sekali, matanya terasa panas. Ingin rasanya bicara, memohon maaf, merangkai kalimat penjelasan, tapi Ardian tahu, apapun kata-katanya akan terdengar hampa. Dosa yang terlanjur ia buat tak akan hilang hanya dengan kata maaf. Dan semua itu kini berdiri di ambang rahasia yang bisa pecah kapan saja. Di sofa itu, Ardian hanya bisa memeluk rasa takutnya sendiri. Sementara di sisi ranjang, Aira tetap diam, seluruh dunianya hanya tertuju pada detak napas Andrea, putri kecil mereka, satu-satunya yang membuat Aira tetap bertahan di rumah tangga yang hampir tak layak disebut rumah. Dan di sela detak mesin infus itu, Ardian hanya bisa menatap punggung Aira dengan takut dan sadar bahwa mungkin di depan sana, pengkhianatannya akan jadi bencana yang tak bisa dia perbaiki lagi. Mas, tidurlah. Tak usah pedulikan aku. Ucap Aira menoleh singkat kemudian membuat Ardian berucap membalas. Aku cemas, kamu harusnya tidur juga. Andrea akan baik-baik saja. Balas Ardian. Tak ada komentar yang keluar dari mulut Aira untuk membalas perkataan suaminya. Pagi itu, sinar matahari merangkak malu-malu menembus tirai jendela ruang rawat. Suasana di dalam tetap sunyi, hanya sesekali suara Andrea yang terbatuk kecil memecah keheningan. Di sisi ranjang, Aira masih setia duduk di kursi, kepalanya sedikit menunduk. Wajahnya pucat, kelopak matanya bengkak karena tak tidur semalaman. Andrea terbangun perlahan, matanya terbuka, menatap sekeliling sebelum akhirnya menemukan dua wajah yang paling ia cintai. Bibir kecilnya bergerak membentuk senyum tipis, meski pipinya terlihat pucat. Mama, Papa, sapanya dengan manja sekali. Aira segera menegakkan tubuh, menatap wajah putrinya sambil membalas senyum tipis, senyum lemah tapi penuh kasih sayang. Iya, sayang. Bagaimana keadaanmu? Mau minum dulu? Haus? Tanya Aira dengan pertanyaan yang lembut. Andrea menggeleng pelan, tangannya meraih lengan Aira.
menariknya agar lebih dekat. Andrea lalu mengalihkan pandangan ke Ardian yang berdiri di samping Aira. Andrea dengan manja tersenyum kecil pada orang tuanya itu. "Papa sini, duduk dekat Andrea," pintanya. Ardian terdiam, menahan napas sesaat sebelum akhirnya menuruti permintaan putrinya. Ardian mendekat, meraih jemari Andrea lalu mengecupnya. Tatapannya jatuh pada Aira sekilas, seolah ingin bicara tapi Aira tetap menatap Andrea. Andrea menggenggam tangan mereka berdua, seolah tak ingin salah satunya pergi. "Andrea suka kalau papa sama mama di sini terus. Temenin Andrea tidur sampai Andrea membuka mata lagi," ucap Andrea. Aira hanya mengangguk pelan, jemarinya membelai rambut Andrea lembut. Di hatinya, hanya ada doa agar putrinya kuat sedangkan Ardian menunduk, menahan perih yang menohok dadanya. Anak sekecil itu bisa memaafkan semua, tapi orang dewasa di sisinya justru penuh dusta. Beberapa saat kemudian, pintu ruang rawat diketuk pelan. Dira masuk membawa tas kertas berisi kotak makan. Wajah Dira menatap Ardian sekilas, tatapan yang tajam, dingin, dan jelas berisi amarah yang belum padam. Dira mendekat ke Aira, meletakkan bungkusan di meja kecil. "Ra, aku bawain sarapan. Kamu belum makan kan? Makan dulu ya, aku yang jagain Andrea," ucap Dira dengan lembut. Aira menghela napas, menatap Dira dengan tatapan berkaca-kaca. Ada perasaan bersalah karena harus merepotkan sahabatnya lagi. "Makasih, Dir. Kamu repot banget, maaf ya," ucap Aira tetap menerima makanan itu mengingat dirinya harus makan dalam keadaan apapun. Dira memberikan tatapan yang lembut untuk Aira, tapi tajam ke arah Ardian. "Aku repot gak apa-apa, daripada ada orang yang harusnya repot, malah duduk diam gak ngapa-ngapain di sini," sinis Dira. Tatapan Dira menancap lurus ke mata Ardian yang terdiam, menelan kata-kata. Andrea menoleh heran, tapi cepat kembali menatap Aira. Aira berusaha tersenyum kecil, tangannya merapikan rambut Andrea. "Mama makan bentar ya, sayang. Andrea boleh main sama Tante Dira?" ucap Aira. Andrea mengangguk pelan, lalu menoleh pada Dira. "Tante Dira temenin Andrea ya," ucapnya manja dengan Dira. Dira mengangguk sambil membelai pipi Andrea yang dingin. Kembali fakta terlihat kalau Ardian benar-benar seperti sosok yang tidak berguna. Ardian hanya menatap Aira yang membuka kotak makan pelan. Melihat wajah Aira yang pucat menahan lelah, Ardian tahu betul kesalahannya terlalu dalam untuk bisa diampuni hanya dengan berdiri di ruangan itu. Saat itu hari siang, waktu berlalu tak terasa. Jam besuk hampir berakhir ketika pintu ruang rawat terbuka pelan. Aleska melangkah masuk, mengenakan jas dokter putih bersih, stetoskop tergantung di lehernya. Wajahnya tenang, mata tajamnya menatap Andrea dengan senyum hangat yang menenangkan. Di ranjang, Andrea yang sejak tadi meringkuk lemas mendadak membulatkan mata. Bibirnya yang pucat tertarik membentuk senyum cerah. "Hai dokter," sapanya pada Aleska lebih dulu. Aleska tertawa kecil, mendekat sambil menepuk pelan punggung tangan Andrea. Jemarinya yang hangat mengecek denyut nadi di pergelangan tangan mungil itu. "Hai, cantik. Apa Andrea tidur nyenyak, Dokter seneng kalau Andrea kuat begini," ucap Aleska. Aira tersenyum kecil di sisi ranjang. Meski pucat, sorot matanya tetap melembut melihat Andrea begitu ceria di hadapan Aleska. Di sudut ruangan, Ardian berdiri bersandar, menatap mereka. Ada rasa canggung di dadanya melihat Aleska, teman lama yang kini memegang hidup anaknya. Aleska mengecek hasil rekam medis terbaru di tablet digitalnya, lalu menatap Aira dan Ardian bergantian. Aleska menatap Ardian pelan. "Ardian, boleh keluar sebentar? Saya mau bicara soal kondisi Andrea, detailnya agak sensitif. Saya rasa lebih nyaman bicara di luar," ucap Aleska setelah beberapa menit melakukan pemeriksaan terhadap Andrea. Ardian mengangguk pelan.
Ardian mendekat, mengecup kening Andrea, lalu bergerak keluar bersama Aleska. Aira ragu, tapi kemudian memutuskan ikut berdiri. Niatnya hanya ingin duduk di bangku depan pintu ruang rawat. Namun langkahnya terhenti ketika samar-samar ia mendengar percakapan itu. Aleska membuka catatan medis di tangannya, menatap Ardian dengan serius. Suaranya rendah, tapi jelas terdengar bagi Aira yang berdiri kaku tak jauh di belakang pintu ruang rawat itu. Ardian, kondisi Andrea sudah cukup parah. Leukemianya sudah masuk stadium lanjut. Kita harus segera pastikan jadwal kemoterapi intensif, juga donor sumsum tulang kalau nanti dibutuhkan. Tapi prosedur ini butuh waktu, fisik Andrea juga harus dipantau ketat. Ucap Aleska. Ardian menunduk, wajahnya menegang. Suara Aleska terdengar semakin berat di telinga Ardian. Sebelumnya kamu bilang kalau keadaan Andrea punya kemungkinan besar untuk sembuh, tapi kenapa sekarang jadi begini? Tanya Ardian. Aku baru melihat kembali rekam medis terbaru milik Andrea. Aku tidak tahu kenapa kondisinya jadi begini. Tapi aku harap putrimu masih tetap bisa sembuh, Ardian. Ucap Aleska. Kalimat Aleska yang terdengar oleh telinga Aira membuat jantung Aira seperti diremas. Pandangannya kabur, napasnya tercekat. Tubuhnya limbung, lututnya bergetar. Ia ingin bicara, tapi bibirnya hanya bergetar pelan. Tuhan, anakku. Andrea, tolong jangan ambil putriku Tuhan, ucap Aira penuh harap dalam hatinya. Tubuh Aira makin merosot, pandangan gelap menelan kesadarannya. Ia tampak keluar dari pintu itu. Ucapan Aleska seperti rekaman yang tak mau menghilang dari pikiran Aira. Baru saja Aira muncul di hadapan suaminya dan juga dokter Aleska. Tiba-tiba tubuhnya semakin melemah dan tak kuat saat pikirannya dihantui dengan ucapan Aleska yang membuatnya semakin takut. Bruk, tubuh Aira ambruk ke lantai, tak ada kekuatan lagi baginya. Suara jatuhnya membuat Aleska dan Ardian serempak menoleh. Dengan sigap, Aleska menjatuhkan catatan medisnya, berlari menghampiri Aira. Ardian yang melihat itu malah masih berdiri dalam diam. Aleska menahan tubuh Aira, panik. Hei, hei, lihat aku, buka matamu, bangun. Pinta Aleska. Ardian malah tetap diam seolah bingung harus berbuat apa ketika melihat istrinya jatuh pingsan saat mendengar apa yang dikatakan oleh Aleska barusan. Aleska yang akhirnya malah menggendong Aira. Bersambung. Bab ke-7. Di ranjang darurat, Aira terbaring pucat. Selang infus menempel di punggung tangannya yang dingin. Pipinya kehilangan warna. Napasnya pelan. Di sisi ranjang, monitor detak jantung berdetak stabil, tapi tetap saja, melihat Aira dalam kondisi begitu rapuh membuat ruang itu terasa menyesakkan. Aleska berdiri di sisi kiri ranjang, masih mengenakan jas dokternya. Matanya menatap Ardian tajam. Sorotnya menusuk, jauh berbeda dengan senyum lembutnya saat bicara pada Andrea. Ardian berdiri di dekat pintu, bahunya menegang. Pandangannya terpaku pada wajah Aira, tapi mulutnya terkunci rapat. Aku gak habis pikir, Ardian. Kamu suaminya, kamu orang pertama yang harusnya ada saat istrimu jatuh pingsan. Ucap Aleska. Ardian hanya menggenggam jemari di sisi celananya, menahan helaan napas yang terasa seperti duri di tenggorokan. Aleska mendekat satu langkah, menatap Ardian lurus. Tapi tadi siapa? Kenapa kau jadi diam saja? Kenapa harus aku yang menggendong istrimu? Aku yang angkat istrimu. Aku yang bawa dia ke sini, padahal aku bukan siapa-siapa buat dia. Kau yang punya status suami, tapi kau berdiri diam. Kenapa? Tanya Aleska heran dengan sikap temannya itu. Ardian menelan ludah, suaranya tertahan di kerongkongan. Matanya berpindah ke arah Aira, menatap bibir istrinya yang terlihat sangat pucat, rambutnya berantakan. Aleska berdesis pelan, mendekat lebih dekat pada Ardian. Kau tahu nggak? Kondisi istrimu ini karena kelelahan, stres, nggak makan, nggak tidur.
Dia nggak jaga dirinya karena terlalu sibuk jaga Andrea yang notabene juga anakmu. Lanjut Aleska lagi. Ardian menunduk, dadanya turun naik. Tidak ada satu kata pun sanggup keluar. Aleska bersama dengan nada datarnya jadi geram melihat sosok Ardian seperti pria pengecut. Aku nggak mau tahu masalah kalian apa. Tapi satu yang aku tegaskan, Ardian, istrimu nggak bisa jatuh sendiri lagi. Kalau dia jatuh lagi, fisik atau mental maka itu salahmu. Dan kalau kau mau bantu Andrea sembuh, mulai sekarang jagalah istrimu juga. Ucap Aleska menegaskan. Ruangan sunyi. Hanya terdengar infus yang menetes perlahan. Ardian menatap Aira lagi dan entah kenapa, rasa bersalahnya semakin dalam. Ia ingin menjawab Aleska. Ingin berteriak membela diri, ingin bilang bahwa dia juga manusia yang sedang kacau. Tapi Ardian tahu, semua alasannya terdengar salah. Ardian dengan suara serak mulai bersuara sangat pelan. Aku ngerti, Las. Aku ngerti. Aku emang salah. Ucap Ardian. Aleska berdecak, menepuk pelan sisi ranjang Aira. Aleska tampak masih menatap ke arah Ardian. Kalau kau benar-benar masih mau disebut suami, buktikan. Bukan cuma berdiri dan jadi penonton, bukan cuma ucapan. Karena kalau Aira hancur total, Andrea juga bakal kehilangan segalanya. Ucap Aleska mengingatkan. Aleska memutar tubuh, melangkah keluar meninggalkan Ardian sendirian di samping Aira yang masih terbaring tak sadar. Di sudut ranjang, jemari Aira bergerak pelan, namun tak membangunkan perempuan itu sama sekali. Di dada Ardian ada rasa yang sangat menyesakkan. Menjelang sore, pelan-pelan, kelopak mata Aira terbuka dengan perlahan. Cahaya lampu di atas ranjang membuat pandangannya buram sesaat. Begitu sadar, ia mendapati selang infus menusuk punggung tangannya. Bibirnya bergerak pelan, berbisik lemah. Andrea di mana? Paniknya. Di samping ranjang, Ardian yang sedari tadi duduk menatapnya langsung menggenggam jemari Aira. Ardian berucap dengan sangat pelan, ia mencoba menenangkan Aira. Ra, tenang, Andrea di ruang rawat. Dia baik-baik aja. Kamu istirahat dulu, cairan infusmu belum habis. Ucap Ardian. Namun Aira justru menarik tangannya, meronta pelan walau tubuhnya masih lemah. Napasnya cepat, kepalanya berdenyut tapi wajahnya memaksa keras untuk bangkit. Aira mendesak untuk turun dari ranjang itu, suaranya parau. Aku harus sama Andrea. Dia nggak boleh sendirian, Mas. Aku nggak mau ninggalin dia lama-lama. Tolong. Pinta Aira. Aira menepis tangan Ardian yang menahan bahunya. Perlahan tapi pasti, ia memaksa turun dari ranjang. Kakinya nyaris goyah ketika menjejak lantai dingin. Ardian berdiri cepat, meraih bahu Aira, mencoba menahan tapi Aira terus berusaha melepas. Jemari mereka saling tarik. Aira memohon lirih. Aku nggak apa-apa. Aku baik-baik aja, Mas. Aku mau ke Andrea. Aku mau di samping dia. Aku takut kalau aku ninggalin dia. Ucap Aira. Melihat tubuh Aira yang makin gemetar, Ardian tak tahan lagi. Dengan satu tarikan, ia mendekap Aira erat ke dadanya. Napasnya berat menahan perasaan bersalah. Tapi kali ini pelukannya sungguh bukan sekedar kewajiban. Ra, tolong jangan begini. Kamu juga harus jaga diri kamu demi Andrea, demi kamu sendiri. Kamu pikir Andrea mau lihat kamu kayak gini? Mau Andrea kehilangan kamu juga? Tanya Ardian berharap Aira tak keras kepala. Aira membeku di dalam dekapan Ardian. Tangisnya pecah, bahunya bergetar di dada pria yang selama ini membuatnya sakit. Namun pelukan itu tetap terasa hangat. Meski hatinya menolak percaya lagi. Aku takut, Mas. Aku takut kehilangan Andrea. Aku gak kuat kalau harus kehilangan putriku yang sudah aku rawat selama ini. Ucap Aira. Ardian mengecup puncak kepala Aira. Dekapannya makin erat seolah ingin memeluk semua rasa sakit Aira ke dalam dadanya sendiri.
janji. Ra, aku janji Andrea nggak akan apa-apa. Kamu juga nggak boleh apa-apa. Tolong, jangan sakiti diri kamu sendiri lagi. Kamu harus jaga kesehatan. Ucap Ardian. Isak Aira makin lirih. Infus di tangannya bergeser sedikit, membuat Ardian merapikannya dengan hati-hati. Aira tak lagi menepis. Ia hanya pasrah, membiarkan tubuhnya ditopang pelukan Ardian. Tapi di balik pelupuk matanya yang sembab, Aira tahu pelukan ini tak serta-merta menyembuhkan luka yang sudah terlalu dalam. Ia hanya ingin sedikit percaya, walau hatinya masih setengah mati menolak percaya lagi pada suaminya yang sudah memperlakukannya dengan dingin selama ini. Ucapan Ardian yang mengatakan bosan masih terngiang dalam pikiran Aira, dan itu membekas. Menjelang malam, meski cairan infusnya sudah dilepas, langkah Aira masih gontai, tapi bahunya tetap ditopang erat oleh lengan Ardian. Jemari Ardian menggenggam bahu Aira seolah takut perempuan itu terjatuh lagi. Pintu ruang rawat Andrea terbuka. Di dalam, Dira sedang duduk di sisi ranjang Andrea, sementara si kecil menatap pintu dengan mata lelah, namun berbinar begitu melihat ibunya masuk. Andrea yang sedang setengah duduk langsung merentangkan tangan mungilnya. "Mama, sini. Andrea kangen banget sama Mama." Ucapnya begitu manja pada Aira. Aira tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan agar Andrea tak melihat lelahnya. Ia melepaskan genggaman Ardian perlahan lalu mendekat ke ranjang, meraih tangan kecil Andrea dan mengecupnya penuh kasih. Dengan sangat lembut Aira berbisik, "Iya sayang, Mama di sini, Mama gak akan kemana-mana ya." Ucap Aira seperti mengucapkan janji. Andrea menggenggam tangan Aira erat, menatap wajah ibunya lama-lama. Dira berdiri, menatap Aira dengan sorot mata campur aduk. Ia cemas, sedih, sekaligus tak tega. Ardian hanya berdiri di sisi pintu, menunduk, menahan banyak kalimat di kerongkongan. "Aira, kamu gak apa-apa? Tadi kamu pingsan. Aku dengar dari dokter Alaske yang menyampaikan itu padaku. Kamu gak bisa kayak gini terus, Ra." Ucap Dira. Aira hanya membalas dengan senyum samar. Tangannya tetap membelai rambut Andrea, bibirnya sedikit bergetar menahan perih di dada. Kemudian ia tak mau membuat sahabatnya semakin kepikiran. Mulutnya pun akhirnya berucap, "Aku baik-baik aja kok, Dir. Lihat nih, aku masih bisa senyum buat Andrea. Andrea kan butuh ibu yang kuat." Ucap Aira bergagah kecil. Andrea mengangguk, meski matanya tampak berkaca-kaca. "Mama jangan sakit lagi ya. Andrea gak mau Mama sakit." Ucap Andrea. Aira mengecup kening Andrea, lalu menatap Dira, seolah minta maaf tanpa kata. Sementara itu, Ardian mendekat, berdiri di sisi Aira, berusaha menenangkannya meski genggamannya pada bahu Aira tak berbalas. Dira hanya mendengus kecil, menahan kesal yang masih mengendap pada Ardian. Dira menatap Ardian dengan tajam. "Kalau kamu masih mau disebut kepala keluarga, jaga Aira baik-baik. Jangan cuma janji di depan orang lain." Ucap Dira dengan nada suara yang kecil tapi terdengar oleh Ardian secara langsung. Ardian mengangguk, tak menjawab sepatah kata pun. Matanya hanya fokus pada Andrea dan Aira, dua orang yang sekarang jadi pusat segala penyesalan yang menyesakkan dadanya. Di tengah sunyi ruang rawat itu, Aira merapatkan selimut Andrea, terus mengecup punggung tangan mungil anaknya. Dalam hati, ia memohon pada Tuhan, jangan biarkan putrinya pergi. Biarlah hatinya yang hancur, asal Andrea bisa tetap bertahan. Waktu berlalu begitu cepat, dan kini sudah 1 minggu waktu itu terlewati. Sudah seminggu berlalu sejak Andrea pertama kali dirawat di rumah sakit. 7 hari yang terasa seperti 7 tahun bagi Aira. 7 hari penuh kecemasan, malam tanpa tidur, dan pagi-pagi penuh doa yang rasanya tak putus di bibirnya. Andrea, putri kecilnya, terbaring lemah di ranjang putih, tubuh mungilnya semakin pucat. Beberapa alat medis masih setia terpasang di pergelangan tangannya, dadanya,
hidungnya. Aira duduk di tepi ranjang, jemarinya menelusup di sela-sela jari Andrea, menahan panas yang seharusnya tak pernah dirasakan anak sekecil itu. Bibir Aira pecah-pecah, matanya sembab. Ia bahkan lupa kapan terakhir makan dengan benar. Di sudut ruangan, Ardian berdiri. Bajunya rapi, ponsel di tangannya tak pernah berhenti bergetar. Beberapa pesan masuk, wajahnya terlihat resah. Setelah menatap Aira lama, akhirnya Ardian memberanikan diri mendekat. "Ra, aku mau ngomong sebentar," ucap Ardian. Aira tidak menoleh. Jemarinya hanya semakin erat menggenggam tangan Andrea yang lemah. "Ngomong apa, Mas? Langsung ngomong aja," ucap Aira. Ardian menghela napas, menunduk sejenak, lalu memberanikan diri bicara. "Aku ada urusan kantor mendadak. Harus dinas keluar kota, cuma 2 atau 3 hari. Ini penting banget, gak bisa aku delegasikan ke orang lain. Kalau bisa pulang secepatnya, maka aku akan pulang cepat," ucap Ardian. Kalimat itu membuat Aira akhirnya menoleh. Mata merahnya menatap Ardian lurus. Sinar yang dulu penuh cinta kini hanya dingin dan lelah. "Mas sadar gak udah berapa hari Andrea begini? Seminggu, Mas. Seminggu aku di sini, lihat Andrea bertarung sama rasa sakitnya. Mas juga lihat kan? Tapi sekarang Mas mau pergi kerja? Dinas?" tanya Aira seperti ejekan. Ardian membuka mulut, tapi kata-kata tak sanggup keluar. Suara Aira sudah sangat serak. "Aku capek, Mas. Aku capek pura-pura ngerti kamu sibuk kerja. Tapi Andrea butuh kamu. Kalau aku nggak butuh kamu lagi, tapi Andrea butuh. Lihat dia, Mas. Dia masih bertahan buat kita," ucap Aira. Andrea bergerak sedikit di ranjangnya, seolah merasakan kegelisahan ibunya. Aira buru-buru membelai pipi Andrea, menenangkan napasnya yang mulai tersengal. Ardian mencoba mendekat, berbisik pelan. "Aku janji gak lama, Ra, aku pulang cepat. Ini juga buat kita kok." Aira memotong cepat, senyumnya getir. "Buat kita? Buat Andrea? Buat siapa sebenarnya, Mas? Aku udah gak peduli. Kalau memang Mas lebih milih kerja, pergi aja. Aku di sini sama Andrea, itu cukup," ucap Aira muak. Ardian terdiam, jemarinya mengepal di sisi celana. Ponselnya bergetar lagi, dering yang terdengar semakin menjengkelkan di telinga Aira. Aira menatap tajam, bibirnya gemetar. "Pergi, Mas. Pergi kalau itu yang Mas mau. Aku gak akan tahan kamu lagi. Tapi kalau Andrea bangun nyari kamu, jawab sendiri ke dia kenapa kamu gak ada," ucap Aira. Hening. Aira kembali duduk membenahi selimut Andrea. Ia merapikan anak rambut Andrea, mengecup keningnya, seolah Ardian tak lagi berdiri di sana. Punggung Aira seperti bercerita lebih banyak dari kata-kata. Punggung seorang istri yang hatinya hancur sendirian, tapi masih berdiri demi satu-satunya yang ia punya, yaitu Andrea. Di ambang pintu, Ardian menatap Aira, dadanya sesak oleh rasa bersalah. Tapi kaki dan pikirannya sudah terlalu lama berjalan ke arah yang salah. Malam itu, suasana ruang rawat Andrea kembali hening. Aira masih duduk di sisi ranjang, menjaga Andrea yang terlelap. Namun, pikirannya jauh mengingat kata-kata Ardian yang baru saja keluar dari mulutnya. Rasanya seperti ada yang hilang, ada yang kosong meski fisiknya masih berada di ruangan itu. "Papa," panggil Andrea. Tiba-tiba Andrea terbangun dengan wajah pucat. Matanya yang lelah mencari-cari, seakan merasa ada yang hilang. Tangan kecilnya terulur, menggenggam udara kosong di samping ranjang. Andrea mengulang dengan suara yang lebih lemah. "Papa Aa, aku mau Papa Aa," ucapnya. Aira terkejut mendengar suara anaknya. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Ia menunduk sebentar,
berusaha menahan emosi yang datang begitu saja. Aira dengan lembut berusaha menenangkan. "Sayang, papamu gak bisa di sini sekarang," ucap Aira. Andrea menggerakkan tubuhnya sedikit, masih mencari-cari di sekitar ranjang. Matanya belum sepenuhnya terbuka, namun bibirnya terus mengucapkan kata papa berulang kali dengan suara yang nyaris tak terdengar. Andrea terisak, mulai menangis. "Papa Aa, kenapa nggak ada? Papa, aku mau papa." Rengeknya, Aira merasakan sakit yang luar biasa melihat Andrea menangis. Ia meraih tubuh mungil Andrea, memeluknya erat. Hati Aira hancur. Putrinya, anak yang sedang berjuang melawan penyakit yang begitu berat, masih bisa merasakan kehilangan sosok ayahnya yang tak terlihat oleh matanya saat ia terbangun. Aira masih mencoba menenangkan. "Andrea sayang, papa lagi kerja. Nanti papa pulang kok. Papa pasti kangen juga sama Andrea," ucap Aira. Namun, kata-kata Aira tak bisa menghentikan tangis Andrea. Anak itu terus menangis, tak bisa menahan rasa ingin bertemu dengan ayahnya. "Tapi mana papa Aa? Aku mau papa Aa," ucapnya lagi. Aira memeluk Andrea lebih erat, meski rasa sakit di dadanya semakin dalam. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Ardian, yang selama ini Aira perjuangkan, kini memilih meninggalkan mereka. Bahkan saat Andrea paling membutuhkan sosok ayahnya. "Mama dulu ya sayang. Mama di sini, Andrea. Mama gak akan pergi," ucap Aira. Aira memperlakukan Andrea dengan penuh kasih, mencoba menenangkan putrinya dengan kata-kata lembut. Namun dalam hati, rasa sakit dan kekecewaan tak bisa tertahankan. "Mama, aku mau papa," ucapnya terus-menerus. Aira hanya bisa mengelus rambut Andrea dengan lembut. Dia tahu ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang Andrea yang tak pernah mengerti kenapa ayahnya pergi begitu saja. Aira menghela napas, berusaha menahan tangis di dalam dada. Aira tetap duduk bersama Andrea sampai anak itu kembali tertidur. Setelah itu, dia hanya bisa menatap keluar jendela dengan pikiran kosong. Dia ingin percaya kalau semua akan baik-baik saja, tapi sulit sekali. Hati Aira sudah penuh dengan kebingungan, sakit hati, dan perasaan kosong. Semua yang terjadi seakan melawan apa yang diharapkan untuk keluarga mereka. Masih dengan cerita malam itu. Secara tiba-tiba Andrea kembali terbangun setelah beberapa menit sempat tertidur, mungkin sakit di tubuhnya yang membuatnya begitu. Suara rengekan kecilnya terdengar lagi, menusuk hati Aira yang kini hanya bisa menahan sesak di dada. Tubuh kecil itu bergetar, tangan mungilnya masih menggenggam jemari Aira erat-erat. Hingga tiba-tiba, pintu ruang rawat perlahan terbuka. Suara gagang pintu beradu pelan dengan kusen, membuat Aira mendongak. Terlihat Alaska bukan lagi dengan jas dokter putihnya, melainkan hanya mengenakan kemeja santai berwarna biru gelap dan celana hitam polos. Sederhana, tapi tetap rapi. Di tangannya, Alaska membawa sekotak coklat dan beberapa bungkus permen warna-warni. Senyumnya langsung merekah ketika menatap Andrea yang matanya sembab. Alaska bersama suara lembut dan menenangkan itu mulai berucap. "Nah, kenapa princess cantik ini sedih? Tanya Alaska. Andrea terhenti menangisnya. Tangannya otomatis mengusap air mata di pipinya. Sorot matanya langsung tertuju pada Alaska. Anak itu masih terlalu kecil untuk mengerti beban di sekelilingnya, tapi senyum orang asing yang ramah selalu bisa membuatnya tenang. Alaska berjalan pelan ke sisi ranjang, menatap Aira yang hanya bisa membalas dengan anggukan kecil seolah lelah karena Andrea tak bisa diam. Alaska menyodorkan coklat dan permen ke arah Andrea. "Lihat ini, dokter Alaska bawa teman baru buat kamu. Tapi janji, makan ini sedikit-sedikit ya, biar nggak bikin perut sakit," ucap Alaska tersenyum gemas. Andrea menatap coklat dan permen itu dengan mata berbinar. Perlahan, bibir pucatnya mengukir senyum kecil.
Tangan mungilnya terulur mengambil coklat, kemudian memeluknya seperti harta karun. "Makasih, dokter," ucap Andrea dengan sangat senang. Aleska mengusap puncak kepala Andrea dengan lembut. Senyum sabarnya membuat Aira menunduk. Dadanya sedikit terasa hangat melihat Andrea, walau sebentar bisa melupakan tangisnya. Aleska menatap Andrea dengan suara hangat. "Anak pintar harus banyak senyum, biar cepat sembuh. Kalau kamu senyum, mama kamu juga senang." Dokter Aleska pun ikut senang, ucap Aleska. Andrea mengangguk pelan. Tangisnya benar-benar berhenti, tergantikan tawa kecil saat ia membuka bungkus permen pertama. Aleska menoleh ke Aira, sorot matanya menenangkan. Aira membalas dengan senyum tipis, walau matanya masih merah. Tangannya tetap menggenggam jemari Andrea sambil berbisik pelan. "Makasih, Dok," ucap Aira. Dan untuk pertama kalinya malam itu, suasana ruang rawat Andrea terasa sedikit lebih hangat meski di luar hujan mulai turun. Beberapa menit berlalu sejak Aleska datang. Andrea kini tertidur pulas lagi, masih memeluk boneka kecil dan sisa bungkus permen di genggaman tangannya. Wajahnya yang tadi sempat basah karena air mata, kini terlihat lebih damai. Aira duduk di sisi ranjang, masih memegang tangan putrinya yang kecil. Aleska berdiri di sisi lain, sesekali menatap Andrea, lalu menarik kursi untuk duduk di samping Aira. Suaranya pelan, menyesuaikan suasana tenang malam itu. Aleska mulai berucap, "Aku hanya ingin bicara tentang keadaan Andrea padamu. Apa boleh?" tanya Aleska. Aira menoleh, matanya sayu, bibirnya pucat. Ia menatap Aleska dengan lelah tapi tatapannya penuh harap. Berharap agar putrinya baik-baik saja. Tentang apa lagi, Dok? Apa ada hal yang harus saya siapkan?" tanya Aira. Aleska menarik napas pelan. Ia meraih map kecil berisi rekam medis Andrea dari meja samping. Jemarinya mengetuk pelan sampulnya, seolah menahan kata-kata supaya tidak terdengar terlalu menakutkan. "Aku gak akan bertele-tele. Andrea memang masih kuat. Dia anak hebat, tapi kondisi leukemia Andrea tetap mengkhawatirkan. Kita butuh perawatan lanjutan yang konsisten, dan kalau memungkinkan, harus melakukan donor sumsum tulang secepat mungkin," ucap Aleska. Aira terdiam. Matanya menatap Andrea lagi, seolah mencari cara untuk memahami bahwa di balik senyum polos anaknya, ada penyakit yang begitu kejam. "Donor sumsum tulang? Secepat apa, Dok?" tanya Aira. Aleska menatap Aira lurus. "Semakin cepat semakin baik. Kita akan mulai dari keluarga inti dulu. Ayah dan ibunya Andrea kemungkinan besar bisa cocok. Kalau cocok, prosesnya lebih mudah. Saya akan atur tes HLA untuk kamu dan Ardian secepatnya," ucap Aleska. Aira menarik napas panjang. Tangannya bergerak ke dahi Andrea, menyapu anak rambut Andrea dengan lembut. Wajahnya sendu, tapi di matanya terpancar tekad. "Kalau aku bisa, aku rela apapun, Dok. Tolong Andrea, Dok. Dia satu-satunya alasan aku hidup sekarang," ucap Aira penuh permohonan. Aleska mengangguk kecil. Jemarinya mengetuk map rekam medis itu lagi, lalu menatap Aira dengan sorot mata yang masih begitu menenangkan. "Kamu ibu yang kuat, jaga kesehatan juga penting. Aku di sini bukan hanya sebagai dokter. Andrea anak yang kuat karena dia punya ibu yang juga kuat. Kita sama-sama usaha saja. Kita cari cara yang terbaik buat Andrea," ucap Aleska. Aira menunduk, matanya mulai berkaca-kaca lagi. Tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan air mata yang membawa sedikit rasa lega. Setidaknya, ada orang yang benar-benar mendampinginya menjaga Andrea. "Makasih, Dok. Makasih udah anggap Andrea sepenting ini," ucap Aira. Aleska hanya tersenyum tipis. Suara hujan di luar makin reda, menyisakan bunyi rintik saja. Andrea pun tertidur dengan napas teratur. Di sisi lain,
masih dengan cerita malam itu. Jika di rumah sakit Andrea terlelap ditemani Aira dan Alaska, di sisi lain Ardian kini berada jauh dari putrinya. Malam itu, Ardian benar-benar menjalankan urusan dinas yang katanya tak bisa ditunda. Ia duduk di sudut ruang laundry hotel, setumpuk berkas di hadapannya, laptop menyala, tapi matanya kosong menatap layar. Jemarinya hanya sesekali menekan touchpad lebih sering berhenti, buntu. Pikirannya masih penuh wajah Andrea yang pucat, lalu Aira yang matanya redup tapi tetap berdiri kuat. Sekuat apapun, Ardian mencoba menepis penyesalan, bayangan itu menempel di kepalanya. Dan di seberang meja, Karina duduk anggun. Sekretarisnya itu tampak santai mengenakan dress tidur tipis berwarna pastel, terlalu santai untuk ukuran asisten kerja, terlalu berani untuk jarak yang seharusnya profesional. Karina menopang dagu dengan telapak tangan, menatap Ardian tanpa sungkan. Karina mulai bersuara dengan nada manja, memecah hening. "Pas sudah malam, kenapa nggak istirahat dulu? Kerjaannya bisa besok kan? Besok kita rapat pagi juga," ucap Karina. Ardian tak menjawab. Jemarinya tetap bermain di touchpad laptop yang layarnya malah mati karena lama tak disentuh. Napasnya berat, menahan kalut yang makin menyesakkan. Karina bangkit dari duduknya, lalu berjalan memutar meja hingga berdiri di samping Ardian. Tangannya menepuk pelan bahu pria itu. Karina berbisik di telinga Ardian. "Aku tahu pikiran Bapak lagi ruwet, tapi aku kan di sini buat bikin Bapak rileks, ya kan?" ucap Karina tak tahu diri. Ardian memejamkan mata sejenak. Ia ingin menolak, mulutnya nyaris membuka, tapi Karina lebih dulu menunduk, mendekatkan bibirnya ke sisi rahang Ardian. "Udahlah, Pak. Biarin aku yang bikin Bapak lupa sebentar sama masalah di rumah, sama semua hal yang bikin Bapak pusing," ucap Karina terdengar menjanjikan. Sentuhan jemari Karina turun pelan ke dada Ardian, menelusup di kerah kemejanya. Wangi parfum manis Karina menyengat di hidung Ardian, menumbuhkan hasrat gelap yang membuat logika Ardian makin kabur. Ardian tahu ia salah, bahkan sangat salah. Tapi perasaan lelah, penyesalan, dan kepalanya yang penat membuatnya tak mampu bergerak. Karina berbisik dengan senyum menggoda. "Biar aku temani malam ini, Pak, kan cuma kita berdua di sini," ucap Karina lagi. Dan sekali lagi, Ardian gagal melawan. Jemarinya yang tadinya mengepal perlahan terkulai, membiarkan Karina mendekat lebih dalam. Seperti biasa, Karina tahu caranya membisikkan godaan di telinga pria rapuh yang sudah terlalu lemah mempertahankan akal sehatnya. Malam itu, Ardian kembali tenggelam dalam kesalahan yang sama. Di ruangan hotel itu, mereka kembali melakukan aktivitas yang harusnya tak dilakukan oleh dua orang itu. Bodohnya Ardian malah menikmati. Keesokan paginya, matahari baru saja naik, sinarnya menembus tirai tipis kamar hotel yang masih hangat dengan aroma parfum Karina. Di atas meja sudut kamar, berkas-berkas kerja Ardian berserakan. Laptopnya terbuka, namun tetap tak disentuh lagi sejak semalam. Ardian berdiri di depan cermin, merapikan kemeja sambil menarik napas panjang. Tatapannya sayu, kantong matanya sedikit gelap, sisa lelah yang tak sempat terobati. Sementara itu, Karina masih setengah bersandar di tepi ranjang, mengenakan dressing gown tipis. Rambutnya masih tergerai rapi. Perempuan itu menatap Ardian sambil memainkan ujung rambutnya, senyum kecil tapi matanya menyimpan ambisi. Karina dengan nada manja memecah sunyi. "Pak, gak usah buru-buru banget pulang. Toh rapatnya juga belum mulai. Kita masih punya waktu, kan?" ucap Karina. Ardian merespons hanya dengan menatap singkat, kemudian kembali merapikan kerah kemejanya. Ardian tegas, suaranya pelan tapi dingin. "Aku harus pulang setelah rapat singkat itu, Karina. Andrea di rumah sakit, kamu juga tahu keadaannya kayak apa," ucap Ardian. Karina mendengus pelan, bangkit dari ranjang lalu meraih bahu Ardian dari belakang. Tangannya melingkar ke dada pria itu, menempel erat seolah menahan agar Ardian tak pergi.
Karina mendesah manja, membisik di telinga Ardian. Aku cuma mau Bapak nggak stres. Aku di sini kan juga buat nemenin Bapak, bikin Bapak tenang. Mau pulang juga percuma kalau pikiran Bapak masih penuh. Ucap Karina. Ardian melepas lingkaran tangan Karina dengan hati-hati tapi tegas. Ia berbalik, menatap Karina lurus-lurus, sorot matanya penuh tekanan batin. Ardian menahan emosi bersama dengan nada suaranya yang rendah. Cukup, Karina. Aku nggak bisa di sini lama-lama. Aku harus balik ke rumah sakit setelah pulang dari rapat. Andrea butuh aku. Dan Aira juga. Ucap Ardian. Karina memanyunkan bibir, matanya memancarkan rasa tak terima. Ia melangkah mendekat lagi, menempelkan tubuhnya ke dada Ardian. Tangannya kembali melingkar di pinggang pria itu. Karina sedikit merengek, memaksa. Tapi aku juga butuh Bapak, tahu nggak? Jangan tinggalin aku begini aja. Aku capek kalau Bapak datang pas butuh aja, terus ninggalin aku sendiri kayak begini. Aku mau waktu kita lebih lama. Ucap Karina mulai tak tahu diri. Ardian dibuat berdecak kesal. Jemarinya menahan lengan Karina agar menjauh, meski sorot matanya mulai goyah lagi. Ardian dengan suara serak menahan kekesalannya. Karina, jangan bikin ini makin rumit. Kamu tahu posisi aku gimana. Aku nggak mau ninggalin Aira di rumah sakit sendirian. Cukup. Ucap Ardian. Karina tetap tak mau melepas. Jemarinya meremas pinggir kemeja Ardian. Tatapannya semakin menuntut. Aku nggak mau jadi orang yang kamu datengin cuma kalau kamu butuh pelarian, Pak. Aku mau status. Aku mau kamu di sini lebih lama. Kita nikmatin waktu berdua lagi, yuk. Aku janji bikin Bapak nggak stres lagi. Tawar Karina dengan gilanya. Ardian terdiam beberapa detik. Pandangan matanya kosong, seolah pikirannya berperang dengan logika yang tersisa. Tangannya akhirnya menepis Karina lebih tegas. Jangan paksa aku, Karina. Aku harus ikut rapat dan pulang sekarang. Sampai sini aja. Ucap Ardian. Ia meraih jasnya di gantungan, menepuk bahu Karina singkat seolah memutus kebersamaan mereka pagi itu. Karina hanya menatap Ardian pergi dengan tatapan geram bercampur kecewa. Bibirnya menggigit ujung jempolnya, menahan kemarahan yang ia simpan sendiri. Dan Ardian pun melangkah keluar pintu kamar hotel, menyisakan aroma parfum Karina yang samar-samar tertinggal di kerah bajunya. Saat siang hari barulah Ardian kembali ke rumah sakit. Langkah Ardian terhenti tepat di depan pintu ketika suara Dira yang tajam menembus telinganya. Pintu ruangan terbuka setengah. Dira berdiri di depan Aira yang duduk di sisi ranjang kosong. Ranjang Andrea yang kini masih kosong karena sedang diperiksa di ruang laboratorium. Tatapan Dira membakar Ardian begitu pria itu menjejakkan kaki masuk. Tanpa ragu, Dira menudingkan jarinya ke dada Ardian yang masih mengenakan jas kerja. Aroma parfum asing masih samar menempel di kerah bajunya. Dira dengan nada tajam, suaranya bergetar menahan marah. Kamu jadi suami gak becus, jadi ayah juga gak bener, Ardian. Kalau Andrea udah sehat, lebih baik kamu lepaskan Aira. Dia bisa hidup tanpa kamu, bahkan jauh lebih layak tanpa kamu. Ucap Dira membelah sahabatnya. Ardian menahan napas. Matanya langsung terarah ke arah Aira, berharap ada tatapan istrinya yang menenangkan. Tapi Aira tak membalas tatapan itu. Wajahnya pucat, bibirnya kering, matanya hanya menunduk pada jemari yang saling bertaut di pangkuannya. Aira! Perempuan itu akhirnya mendongak, menatap Ardian dengan mata yang penuh letih, bukan lagi mata yang menuntut, apalagi menanti penjelasan. Hanya mata orang yang sudah terlanjur lelah. Andrea butuh tulang sumsum, Mas. Kalau milikku cocok dan Andrea bisa sembuh, kita bercerai saja. Ucap Aira dengan sangat yakin. Ucapan Aira membuat Dira menatap sahabatnya dengan pilu sekaligus lega karena Aira tetap memikirkan Andrea lebih dulu daripada harga dirinya sendiri. Ardian mendekat satu langkah, menggeleng cepat. Suaranya gemetar.
campuran penyesalan dan ego yang berusaha ia pertahankan. Enggak, aku saja. Aku yang bakal donorin sumsum tulang belakangku buat Andrea.